Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa ada man nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Bermula syarat iman itu 10 perkara. Kalau iman itu beriman kepada ada rukun iman ya. Rukun iman ada berapa? 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir baik dan buruknya dari Allah. Itu iman. Sekarang kita mengenal dengan syarat iman. Jadi nggak sekedar iman, tapi ada syaratnya. Syarat iman. Ada berapa? 10. Pertama, kasih akan Allah. Jadi bukan sekedar percaya bahwa Allah itu ada. Percaya bahwa Allah itu maha mendengar, percaya bahwa Allah itu maha melihat. Tapi kita harus ada syarat dari iman itu, harus kita kasih sama Allah. Kasih apa? Sayang. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Gitu kan ya? Jadi cinta itu jadi syarat. Gimana mau beriman kalau enggak ada cinta? Gimana mau mematuhi kalau enggak ada cinta? Untuk mencintai kita harus kenal. Untuk mencintai harus pertama kenal dulu. Ma'rifah. Kenal itu namanya ma'rifah. Kemarin kan jadi kemarin kita bicara mengenai rukun iman. Sekarang kita bicara masalah syarat iman. Tanda kalau dia itu beriman berarti dia cinta kepada Allah. Untuk cinta kepada Allah dia harus kenal dulu. Udah kenal maka ada rasa cinta. Setelah cinta maka ada kepatuhan. Terus hilang dulu. Dan kedua, kasih akan segala malaikat. Nah itu tadi ya. Rukun iman ada 6. Yang kedua, iman kepada malaikat. Ibu beriman kepada malaikat, beriman. Percaya kalau ada malaikat, percaya. Jadi kita harus kenal dulu nih. Ya, yang wajib diimani malaikat oleh kita. Malaikat banyak nggak? Banyak sekali. Lebih banyak dari manusia. Malaikat sejak diciptakan oleh Allah belum pernah mati. Kalau manusia ada matinya. Itu kalau kita belajar di kitab Isra Mi'raj, malaikat yang ada di langit itu, langit pertama banyak, langit kedua lebih banyak, ketiga lebih banyak, keempat lebih banyak lagi, terus sampai atas jadi lebih banyak. Yang wajib kita imani ada berapa? Malaikat 10. Itu harus wajib tuh. Harus wajib kita tahu, kenal.
Iya, nggak mungkin kita beriman kalau kita nggak kenal. Harus kita kenal siapa aja, karena memang 10 ini yang akan ber, ber eh, akan berinteraksi sama kita. Kayak siapa? Malaikat Jibril, ya kan? Malaikat Jibril kan yang memberikan wahyu pada Nabi, terus yang suka mengilhami kita. Kalau kita ilham ya, kalau Nabi sebelum wahyu, sebelum dapat wahyu, irhas, iya. Pas giliran udah jadi Nabi, wahyu. Kalau kita ilham, itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu kalau kata kita Menteri Perhubungan. Yang kedua siapa? Jibril, Mikail. Berhubungan juga nggak sama kita? Berhubungan. Kenapa berhubungan? Dia yang membagi-bagi rezeki, ya. Allah yang menentukan rezeki kita seberapa, nanti dia yang nyampein. Apakah dengan ada malaikat bertugas Allah tidak mampu? Bukan begitu, bukan menunjukkan bahwa ketidakmampuan Allah dengan adanya malaikat yang bertugas. Itu memberikan apa? Memberikan contoh pelajaran kepada kita. Ya, jangan kerja tuh sendiri aja, bagi-bagi pekerjaan, bagi-bagi tugas. Kayak penciptaan langit dan bumi 6 hari, apa Allah nggak mampu membuat langit dan bumi serta isinya ini lahzotan, sekejap saja? Bisa aja Allah mah. Dengan kun fayakun Allah bisa. Tapi Allah memberikan pelajaran kepada kita ketika kita bekerja, ada tahapan-tahapannya. Jadi semuanya ada hikmahnya. Malaikat apa tadi kita ngomong? Malaikat Mikail, memberikan rezeki, menurunkan hujan ya. Kenapa menurunkan hujan? Karena air hujan itu sumber kehidupan. Jadi hujan itu identik dengan rezeki, makanya malaikat membagikan rezeki. Kemudian yang ketiga siapa? Itu harus kenal tuh, ya, harus kenal. Dan setelah kenal, harus kita imani, kita harus beriman. Karena kita wajib beriman, maka harus kita kenal nih malaikat. Setelah kita kenal, kita harus sayang sama malaikat. Sayang kita kepada malaikat apa? Ya, kita apain? Kita akui ya tugasnya. Ya, kalau emang ya harus kita cinta sama malaikat. Cinta kita kepada malaikat gimana? Cinta kepada malaikat. Hah? Oh ini astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Sebelum asar. Allahumma rabba Jibril. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Marzukin. Assalamualaikum ya. Ibadika sholin. Kapan tuh? Oh, yang kedua ya Allah. Iya tuh, Ustazah Sadia tuh yang ngajarin ya. Iya dari Ustazah Sadia. Tapi saya ngasih lembaran itu dari Ustazah Sadia. Itu yang ini yang qoblal asar. Saya tuh kalau ini pindah, ini saya lagi ngini assalamualaikum ini doang ya. Iya. Assalamualaikum ya malaikatal muqarrabin. Assalamualaikum ya syuhadal marzukin. Assalamualaikum ya ibadatus sholihin.
Al-Fatihahnya juga kita kalau lagi tadi nggak tawasul ya tadi kita ya. Kita baca Fatihah tawasul dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyati anna Allah yaftahu alaina futhal arifin wa ifakuna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yaqin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa zuwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti thayyibin at-tahirin khususan ila ruh Sayyidatina Khadijatul Kubra wa Aisyatul Ridha wa Fatimatul Zahra al-Batul summa arwahil arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatus sahabati wal qarabati ajma'in summa arwahi abaihi wa ikhwani minal anbiya'il mursalin wa ila arwahil malaikatillahil muqarrabin wal karubin summa arwahi abaina ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa masyayikhina muallimina wa lil mufassirin wal muhaddithin wal fuqahil musannifin khususan ila ruh al-muallif hadal kitab bidayatul mubtadi wa umdatul aulad nafa'ana Allah bi ulumihi wa askanahu fi ala jannati summa ila ruh kiajin wa al-junajin wa sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim. Bersama bin Haji Dusin, Dusin bin Alihin, Haji Yana bin Haji Rama, Haji Muhammad Ilyas, Muhammad Isa, Bismillahirrahmanirrahim. Haji Loncat bin Bujen, Bismillahirrahmanirrahim. Ani binti Merah, Bismillahirrahmanirrahim. Haji Menah binti Arim, Bismillahirrahmanirrahim. Haji Siti Fatimah binti Jalil Saman, Bismillahirrahmanirrahim. Haji Saifuddin bin Haji Saman, Bismillahirrahmanirrahim. Haji Salahuddin bin Haji Saman, Bismillahirrahmanirrahim. Dan Halim bin Haji Khalid, Bismillahirrahmanirrahim. Haji Syafi'u bin Haji Mahir, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila arwah ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa li auladina wa li dzurriyyatina wa li ashabina wa li ahbabina wa liman haqqun alaina wa liman ahsana ahabba ilaina wa liman ahsana ilaihi wa liman awsana bidu'a ilaihi wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatim bid dini wad dunya wal akhirah wa anna Allah yaqbal minal jami' wa yaghfiru jami' wa yuslihana jami' fid dini wad dunya wal akhirah la hadin niyati wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafuna salih la hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'ul lillahi ta'ala lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna amin. Allahu rabbul alamin. Tadi sampai malaikat Israfil apa? Meniup sangkakala. Iya, kita harus kasih, harus sayang sama malaikat. Dengan kita sayang malaikat berarti kita menyebut-nyebut nama malaikat. Kita kenal dengan tugasnya malaikat supaya nanti pas giliran sangkakala ditiupkan malaikat kenal nama kita, jadi nggak terlalu kita merasa takut ya. Takut nggak dengan sangkakala yang ditiupkan nanti? Iya, geluduk aja. Iya. Kalau lagi geluduk ditiup itu, ya Allah ya. Udah takut. Geluduk sama petir aja itu membuat yang namanya pohon kelapa kebakar mati. Iya. Hah? Karena itu kilatnya. Jadi itu bahaya tuh kalau geluduk bareng sama kilat tuh. Iya, kilat kan mengandung api. Energi api itu. Makanya kita kayaknya kan kalau lagi hujan pengennya berlindung di bawah pohon ya. Sebetulnya nggak bagus itu.
kita berlindung di bawah pohon. Karena nanti kilat datang nyamber, ada unsur airnya gitu. Iya, pohon kelapa. Pernah kan kita itu emang pernah ngeliat iya. Oh, di bawah pohon kelapa. Oh, di dalam rumah. Oh, tapi bukan di dalam rumah. Oh, kaget. Apalagi sampai sangkakala yang ditiupkan itu kan, ya Allah. Nggak kebayang. Habis malaikat Israfil, malaikat apa? Israel. Ya, kita harus sayang juga sama malaikat Israel. Biar nanti kalau malaikat Israel nyabut nyawa kita nggak diberobotin ya. Iya, bek aja gitu, ya Allah, sakit banget. Pelan-pelan ya kan. Jadi kalau malaikat kan beda-beda ya nyabutnya ya. Ada yang sakit banget, ada yang nanti pelan-pelan. Kayak ini adonan tebal banget tuh kan. Terus ada rambut tuh, pelan-pelan sampai nggak putus. Tapi kalau misalnya berobot putus, berobot lagi kan, ya Allah. Makanya kan kata kalau kita lagi melahirkan, sekali aja tuh ya nerennya ya, jangan berhenti gitu. Ayo, ya. Sebab kalau nerennya apa sih sedikit nggak bisa keluar ya. Ngeri-ngerinya kalau lagi iya, ngeri-ngerinya kalau pas giliran berhenti kita neren, itu leher sih anak ada di situ. Ayo bu. Ya, makanya kenapa wafat waktu itu disesar? Karena dia belum jadi timbangannya itu baru kurang dari 2 kilo. Jadi kalau timbangannya kurang dari 2 kilo, dia nggak bisa bantuin ibunya. Jadi ternyata itu anak itu bantuin ibunya juga jadi waktu nurun dia ikut gitu, ikut tenaganya buat keluar. Tapi kalau yang umurnya belum 2 tahun, belum 2 kilo, bukan umur, beratnya belum, jadi makanya takut gitu ya. Nih dokter nih. Dan waktu itu tuh, ayo ibu minum ini, makan ini biar tambah lagi gitu keluarnya. Mana dia? Oh iya, tadi malaikat Israfil. Israel. Abis Israel apa? Malaikat Munkar Nakir. Ketemu nggak sama kita nanti? Ketemu tuh, semua ketemu tuh sama kita tuh. Maksudnya dari malaikat Jibril sampai Munkar Nakir tuh ketemu. Munkar Nakir ngapain? Nanya di mana? Dalam kubur. Mudah-mudahan kita nggak ketemu sama Munkar Nakir. Ya. Jadi malaikat Munkar Nakir ini datang, tapi
tapi kita ngapalinnya munkar nakir dulu baru roki batin. Dari kecil tuh diajarinnya begitu. Jibril, Mikail, Israfil, munkar nakir, roki batin gitu. Ngapa tahu itu begitu? Malik Ridwan. Kalau sekarang Ridwan Malik ya. Kalau saya Malik Ridwan dulu. Jadi yang dikasih itu sama guru-guru kita yang nakutin dulu ya. Munkar nakir. Jadi ada tuh di dalam kitab, saking sayangnya ini malaikat sama kita, nggak memperlihatkan dianya gitu. Mana ini malaikat gitu kan, kita kan diceritain nih sama guru-guru nih ya. Nanti kita bakalan ketemu sama malaikat munkar nakir gitu kan. Nanti ditanya begini. Nah, mana ini kok katanya iya gitu. Saking munkar nakir sayang sama kita, jangan sampai kita ketakutan gitu. Jadi ketemu aja kaget, apalagi ditanya. Nggak ditanya nanti. Ya Allah. Jadi ngedengeri, jadi ini suaranya aja atau gimana gitu ya. Oh, jadi yang suka baca tabarok itu gitu ya? Iya kan bisa dah. Yang baca kalau tabarok dia aman dari adab kubur. Berarti bukan tadi, bukan? Aman. Kan nanti kan di dalam kubur ada dongkotul ard, ada gencetan bumi ya sampai nanti itu. Nah itu alam kubur tuh. Kalau munkar nakir kan nanti bertanya di alam kubur. Jadi beda ya? Beda maksudnya? Bedanya apa siksa kubur dengan pertanyaan malaikat kubur, malaikat munkar nakir. Kan malaikat munkar nakir itu kan adanya di kuburan kali ya, gitu. Ada, tapi nggak selalu di kuburan. Jadi bertanya doang, bertanya. Iya. Nanti ya nggak selalu di kubur kita tuh munkar nakir. Dikira begitu. Kita datang dijagain sama munkar nakir terus gitu sepanjang enggak. Iya, diawasin sama munkar nakir gitu ya. Enggak. Kalau kayak saya gimana ini? Ya Allah, kalau kita dijagain terus sama munkar nakir, takut banget. Kalau kayak Pasti iya. Kalau kayak lucu saya malah nonton di YouTube Abah Anissa baca Al-Qur'annya satu hari nontonnya 6 kali. Ya Allah. Gimana ya? Udah 108 tahun. Oh yang itu ya yang kalau zikir itu pakai biji-bijian, dia doain anaknya ya. Doain semua sekarang pada datang ke dia. Abah Anissa 6 kali satu hari udah cara bacanya gimana? Zikirnya pakai biji-bijian. Berapa banyak biji-bijiannya ya? Seadanya biji-bijian, nggak pakai dihitung-hitung. Itu biji apa Ustaz? Ya biji apa aja. Enggak tertentu harus biji ini gitu. Saya pikir apa biji kurma gitu, atau biji tasbih kan. Biji kan kita kan buat saksi itu biji tasbih. Jadi kan yang suka ngatain ahli bid'ah itu kan suka ngomong begini, apaan tasbih tuh bid'ah tuh gitu kan. Apa sih? Kita ngitung pakai tangan juga bisa gitu. Betul, pakai tangan bisa. Tapi kan kita perlu ada barang yang bisa menjadi saksi buat kita. Kayak ini, kayak baju, kayak semua ini ya jadi saksi buat kita nanti. Perbanyak saksi-saksi. Jadi iya memang ya. Orang tua itu perlu. Abah saya itu alhamdulillah tuh 1 anak 1 Fatihah.
Kalau saya satu Fatihah buat semua anaknya cuma 3. Anaknya cuma 3. Maksudnya nggak jadi maksudnya saudara-saudara saya nggak jadi ulama, nggak jadi ustadz, nggak jadi apa, tapi dia malah kerjanya kerja di kantor gitu ya. Tapi pas giliran di hari-hari tuanya tuh ini gitu ya, apa sih, ya maksudnya nggak kalah sama orang yang sekolah di agama gitu, nggak ninggalin akhirat. Kenapa? Karena itu orang tua tuh Fatihah tuh. Nah, itu Fatihahnya. Abah tuh banyak cerita sama saya yang nggak tahu kan kalau sama saudara-saudaranya. Abah tuh doain anak-anak Yun satu anak satu. Nanti kalau ketemu ustadz, jadi abah saya tuh termasuk orang yang cinta sama ulama ya, cinta sama ulama, mungkin dipilihin saya gitu ya. Cinta sama ulama, nanti nggak lain tuh minta doain buat anak, doain anak saya gitu. Hah? Dulu nenek saya yang suka diajak ke pengajian itu teman saya gitu. Banyak gitu. Iya. Cucunya banyak. Bawa saya sama mama saya juga dari kiai itu mau mengajar. Terus kalau ngaji pokoknya saya dibawa gitu. Itu ada hasilnya. Iya jadi saya juga ya istilahnya saya yang jadi ngaji itu enak aja juga ya. Itu yang lain biasa-biasa aja. Mungkin ada itunya, ada asalnya ya. Ada ini, ada masa lalunya. Ya sama nenek saya juga begitu kok. Yang diajak ngaji, bapak begitu. Bapak, jadi anaknya banyak. Yang diajak ke sholat Jumat, diajak ngaji, diajak ngapain gitu. Bapak sama bapaknya, sama orang tuanya. Walaupun rada-rada susah buat naiknya kita tuh ya, karena tapi ya terbantulah gitu dari orang tua kita. Kalau anak kiai, anak habaib mah kan emang udah orang tuanya ini ya. Iya, kalau kita anaknya siapa gitu ya. Nggak nyampe ke situ-situ nanyanya. Nah, kapan aja. Seingetnya aja lah kali ya. Habis sholat ya. Iya, doa yang paling ijabah kan habis sholat. Ya pokoknya terserah aja deh. Saya bukan termasuk orang yang ahli zikir gitu ya, ahli doa gitu. Makanya saya salut banget tuh Ustazah Zubaidah tuh orangnya kalau ngajar tuh ngasih doa gitu. Jadi memang guru itu masing-masing ya, masing-masing kecenderungannya gitu. Kasih hadiah amalan gitu, karena mungkin yang banyak dibaca itu ya yang amalan-amalan itu. Nggak tidur sampai ketika saya nungguin punya Aci. Kenapa? Sampai jam 3 tidur sambil nungguin Aci waktu masih hidup, tapi kan Aci saya Aisyah itu kan udah nggak ngomong nggak gimana, cuma dia nanti dia sambil buku-buku sambil nulis karena dari orang tua juga, jadi sambil nungguin dia sambil dari suaminya aja. Berarti dari sore nggak tidur gitu? Itu sampai jam 3? Oh biasanya kan kalau orang yang sakit kan nggak bisa tidurnya itu lepas jam 1 ya?
mendusinnya. Tadi nungguin Tadi sampai mana? sampai jam berapa? Malaikat Israel, Munkar Nakir. Nah, baru malaikat apaan? Rokib dan Atid. Iya. Jadi bukan cuma kita tahu malaikat yang wajib kita ketahui dan kita imani, tapi juga kita harus ada rasa kasih kepada malaikat. Sekarang itu yang kita bicarakan adalah malaikat Rokib. Mudah-mudahan malaikat Rokib itu setiap perbuatan baik kita, sekecil-kecil apapun, kalau kita lupa ya, kalau malaikat Rokib langsung tuh nyatet gitu ya, nyatet. Malaikat Atid kita harus sayangin juga. Kenapa? Ya Allah, jangan dulu ditulis perbuatan perbuatan jelek kita ya. Jadi perbedaan antara malaikat Rokib dan malaikat Atid itu, kalau malaikat Rokib langsung dicatat. Kalau malaikat Atid nggak langsung dicatat kan? Iya, jadi tunggu dulu nih. Makanya antara Zohor ke Asar, Asar ke Maghrib, Maghrib ke Isya, Isya ke Subuh, itu adalah penghapus dosa tuh. Jadi tunggu nih sama malaikat nih ya, ditunggu sama malaikat. Kira-kira nih Zohor dia istighfar enggak nih, nyesalin enggak sama dosa dia. Kalau dia sadar, maka enggak dicatat sama malaikat Atid ya. Ini kan lagi ngomong malaikat Atid. Tunggu. Sampai kapan? Itu kan penawaran Allah dengan nabi kita. Nabi kita, ya Allah, jangan dicatat dulu gitu. Sampai malam yughar gitu. Sampai napas tuh di tenggorokan. Kalau udah napas di tenggorokan, dia belum juga istighfar terhadap perbuatan dosanya, udah habis deh. Pintu taubat itu, pintu gerbang pertobatan itu udah habis masanya. Tapi justru memang di situ tuh menjelang akhir hayat kita, setan juga bukan setan juga itu berjuang. Jadi perjuangan setan untuk menyesatkan kita supaya bisa masuk ke dalam neraka justru di akhir itu. Malaikat Rokib dan Atid. Habis malaikat Rokib dan Atid Munkar Nakir, Rokib Atid, Malik Ridwan. Malaikat Malik kita juga harus sayang. Harus kenal, harus kita imani, harus sayang. Nanti kalau disayang malaikat Malik pas giliran nanti kita mau diceburin, jangan kasihan dia. Ya. Bisa aja kan semua. Jadi cara sayangnya itu gimana, saudara? Sayangnya malaikat itu. Kita. Iya. Ya setiap perbuatan baik, perbuatan baik kita kerjakan, yang jelek yang dikerjakan. Karena nanti kita akan berhadapan sama dia. Kita berusaha. Kayak malaikat Malik gitu kan. Kalau misalnya kita berbuat jahat, udah masukin aja kata malaikat Malik gitu kan. Iya. Kalau di kampung tuh ya, kalau nggak tahu kalau Bu Iko sih di Cisaat sih, kalau saya kan di sana di Belaraja itu Fatihah buat Nabi sendiri, Fatihah buat malaikat sendiri, buat malaikat tuh disebutin. Kan kalau kita kan digabungin nih ya kan, Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah ila azwajihi disebutin, terus wa ila malaikatillah, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail disebutin, karena kan Al-Fatihah. Kalau kita kan digabungin semua. Iya. Abu Bakar sahabat Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Abu Bakrin, Umar, Utsman, Ali. Jadi Fatihahnya sampai berkali-kali itu. Termasuk di Cikarang kalau saya perhatiin, kalau lagi baca tawasul dulu sebelum
sebelum belajar itu ilah dari Nabi Al-Fatihah. Sendiri-sendiri. Kalau di sana tuh, kalau di sini mah ya ditinggal sama jamaah. Kalau apalagi kalau kita yang dibaca pada orang cepat tadi ya. Kalau lama dikit juga Hah? Jadi kita gini aja, kalau di jamaah kan kita harus memahami siapa jamaah kita, jangan bawa kemauan diri ya, di rumah aja gitu. Tapi kayak kan Bapak kan pernah ngasih contoh tahlil, baca tahlil. Baca tahlilnya ya udah singkat aja. Yang singkat tuh kan ya, kan ada yang singkat ya nggak pakai ya Allah ya Latif ya Latif ya Latif gitu. Diprotes itu. Jadi kita harus memahami, lihat-lihat lingkungan. Kalau lingkungan itu baca tahlilnya kayak begitu, harus diikutin sama kita. Misal kayak gini nih ya, di kampung kita nih Kalisari nih, senengnya ya baca Fatihahnya kayak begini, ya udah gitu. Nggak digabung, jadi digabung aja jadi satu kali doang. Kalau di kampung kita kan begitu. Di sini nih gitu. Yasin juga kalau di kebun nih, kalau baca Yasin wal Qur'anil Hakim, ya ditinggal sama orang Kalisari. Iya. Kadang-kadang suka kesannya begini.